Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fitria Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6080 dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Aditya Kusumawardana Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan subnetting pada kelas C, yang dimana IP networknya yaitu 192.165.165.0 dengan prefix 29. Dalam mencari komponen IP-nya yang perlu kita ketahui komponen IP untuk subnetting yaitu yang pertama subnet, kemudian host, kemudian blok subnetting, dan tabel subnetting. Perlu kita ingat untuk rumus subnet yaitu sama dengan 2 pangkat X. Kemudian untuk rumus host sama dengan 2 pangkat C min 2. Baik, kita cari dari sini terlebih dahulu. Untuk prefix 29, berarti kalau dari subnet max-nya yaitu berjumlah 4 oktet. Yang berarti di sini kita tulis 4 oktet. Yang dimana setiap oktetnya bernilai 8 bit. Baik, untuk oktet pertama ini berjumlah 8 bit, oktet kedua berjumlah 8 bit, oktet ketiga berjumlah 8 bit, dan oktet keempat berjumlah 8 bit. Apabila kita jumlahkan bitnya pada oktet pertama, kedua, dan ketiga, maka jumlah oktetnya menjadi 24 bit. Berarti di sini kita sudah tahu 24 bit pertama. Maka di sini kita tulis 24 bit. Kemudian, untuk oktet keempat yaitu berjumlah 8 bit. Pada kelas C, yang dicari hanya pada oktet keempat saja. Berarti untuk mencari oktet keempat, maka di sini kan prefixnya 29. Berarti kita kurangkan dengan 24 bit pertama yang tadi kita sudah jumlahkan. Kemudian ekstraknya itu sisanya dari 29 dikurang 24 bit. Maka di sini sisanya 5 bit. Berarti di sini kita sudah tahu untuk oktet keempat yaitu 5 bit. Berarti bisa kita cari di sini. Untuk oktet ke-1, kedua, dan ketiga, kita tulis 1 semua, yang dimana masing-masing oktetnya berjumlah 8 bit. Untuk oktet keempat yaitu berjumlah 5 bit. Berarti di sini kita mulai dari sebelah kiri. Berarti ada 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sisanya kita isi kosong. Apabila kita sudah tahu seperti ini, berarti kita sudah bisa mengetahui subnet max-nya. Default untuk kelas C yaitu 255.255.255.0. Untuk kosong di oktet terakhir ini yaitu bernilai 5 bit yang di sini. Pada oktet ke-4 ini. Berarti 5 bit ini yaitu bernilai 1 sebanyak 5. Kemudian angka satunya ini kita masukkan ke tabel yang di sini. Yang dimana komponen nilainya yaitu yang sudah ditentukan yaitu 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Langsung saja kita masukkan satu pertama di angka 18, satu kedua di angka 64, satu ketiga di angka 32, satu keempat di angka 16, dan satu kelima di angka 8. Berarti di sini sudah 5 bit. Kemudian sisanya kita isi kosong. Nah, apabila sudah kita masukkan semuanya, maka kita jumlahkan nih si satunya ini yang 5 bit ini. 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8. Maka hasil dari penjumlahan 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 itu jika dijumlahkan maka hasilnya 248. Berarti di sini sudah ketemu nih netmax-nya yaitu 248. Setelah kita mencari netmax, selanjutnya kita mencari subnet dan host. Untuk menghitung subnet dan host, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai X dan nilai Y-nya. Untuk nilai X yaitu nilai binary 1, sedangkan untuk si Y-nya ini
nilai binary kosong. Berarti di sini nilai X-nya satunya ada 5. Berarti di sini X-nya 5. Kemudian Y-nya yaitu 3. Nah, setelah itu kita nyari subnet terlebih dahulu. Rumus subnet yaitu sama dengan 2 pangkat X. Berarti di sini 2 pangkat 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Berarti di sini ada 32 lantai yang akan digunakan. Atau lebih gampangnya yaitu 32 gang. Setelah kita mencari subnet, kemudian kita mencari host. Di sini rumus mencari host yaitu 2 pangkat Y dikurang 2. Berarti di sini kita masukkan 2 pangkat Y. Berarti 2 pangkat 3 dikurang dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 3 itu 8. 8 dikurang 2. Berarti sama dengan 6. Berarti di sini ada 6 IP atau ada 6 IP yang akan digunakan pada 6 PC atau 6 host. Kemudian setelah kita mencari host, kita mencari blok subnetting. Berarti di sini 256 dikurang 248. Sama dengan 248 ini kita ambil dari netmask yang ini pada oktet keempat. Berarti 256 dikurang 248 sama dengan 8. Berarti blok subnettingnya 8. Berarti di sini bisa kita ketahui ada bisa kita ketahui di kelipatan 8. Berarti sini kita tulis 0, 8, 16, 24, 32, dan seterusnya sampai 32 lantai. Di sini kita ambil misal 5 lantai saja. Setelah kita mencari blok subnetting, kita lanjut mencari tabel subnettingnya. Nah, di sini untuk menentukan IP networknya kita ambil dari IP di sini. Tetapi perlu kita ketahui untuk IP networknya dimulai dari 0, dari sini. Berarti untuk lantai pertama IP networknya yaitu 192.165.165.0. Kemudian pada lantai kedua IP networknya 192.165.165.8. Kemudian untuk lantai ketiga 192.165.2 Kemudian kita mencari IP awal pada lantai pertama. Untuk mencari IP awal ditambah 1 dari IP network. Berarti di sini IP awalnya 192.165.165.1. Kemudian untuk mencari IP akhir, kita harus cari IP broadcast-nya terlebih dahulu. IP broadcast didapat dari IP network dikurang 1 pada lantai kedua. Berarti di sini IP broadcast-nya 192.165.165.7. Kemudian untuk mencari IP akhir dikurang 1 dari IP broadcast. Berarti di sini IP akhirnya 192.165.165.6. Setelah kita mengetahui semuanya di lantai 1, kita selanjutnya mencari di lantai kedua. IP awal pada lantai kedua ditambah 1 dari IP network. Maka di sini IP awalnya 192.165.165.9. Kemudian IP broadcast-nya dikurang 1 dari lantai 3. Berarti IP broadcast-nya 192.165.165.15. Kemudian untuk IP akhirnya dikurang 1 dari IP broadcast. Berarti IP akhirnya 192.165.165.14. Kemudian kita lanjut ke lantai ketiga. Lantai ketiga IP awalnya ditambah 1 dari IP network, berarti 192.165.165.17. Maaf, ditambah 1. Kemudian untuk IP broadcast-nya ini kita kurangi 1 dari si 24 ini. Di depan angka 16. Berarti dikurang 1 berarti 23. Berarti di sini IP broadcast-nya 192.165.165.23.
kemudian IP akhirnya dikurangin dari IP broadcast-nya. Berarti IP akhirnya maka 192.168.165.22. Nah, berarti ini kita sudah mengetahui dari lantai 1, 2, dan 3 IP network, IP awal, IP akhir, serta IP broadcast-nya. Berarti di sini sudah selesai untuk perhitungan subnetting pada kelas C. Cukup mudah, bukan? Untuk perhitungan pada kelas C ini, ya segitu saja yang bisa saya berikan penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.